Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, kali ini kita bakal melakukan sharing session dan juga diskusi sedikit mengenai isu yang sedang sering dibincangkan di negara kita, yaitu isu tentang kesehatan mental. Ini kan negara kita dilanda yang namanya pandemi COVID-19. Nah, tentunya COVID-19 ini juga berpengaruh terhadap kesehatan mental, terutama untuk kita para remaja. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku bakal lempar ke Raina untuk menjelaskan nih, apa sih COVID-19 itu? Jadi, COVID-19 itu virus yang menyerang sistem pernapasan manusia yang dapat mengakibatkan flu dan infeksi paru-paru. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke seluruh negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Karena hal itu, beberapa negara membuat kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona meluas. Nah, apa aja sih hal yang menyangkut pautkan COVID-19 dengan kesehatan mental dan kenapa COVID-19 ini berpengaruh sekali terhadap kesehatan mental kita? Mungkin Nadina bisa mulai menjelaskan? Oke, seperti yang kita ketahui, pandemi ini menyebabkan banyak kerugian ya teman-teman, salah satunya kerugian terhadap kesehatan mental kita. Sampai-sampai ada studi yang menunjukkan atau menyatakan bahwa selama periode pandemi ini telah terjadi peningkatan penderita depresi dan juga anxiety disorder, yang mana teman-teman pasti juga pernah mengalami nggak sih, yang bermula dari rasa takut dan kepanikan berlebih, berujung bisa merambat pada gejala insomnia atau bahkan depresi seperti yang aku sampaikan tadi. Ditambah juga angka kematian yang disebabkan oleh COVID nih cukup tinggi gitu kan, sehingga kita banyak kehilangan kerabat dan juga keluarga disebabkan oleh pandemi ini. Hal tersebut tentu berpengaruh buruk terhadap kesehatan mental kita. Aku setuju banget sama Nandina. Selain meningkatkan depresi dan anxiety disorder, pandemi COVID-19 kemungkinan akan meningkatkan risiko bunuh diri dengan banyaknya pengangguran dan tekanan ekonomi. Pandemi COVID-19 akan menimbulkan perasaan ketidakpastian dan putus asa. Dengan begitu, seseorang cenderung tidak dapat berpikiran dengan jernih. Hal ini akan meningkatkan risiko bunuh diri. Aku mau menambahkan tentang faktor-faktor yang berpengaruh positif, yaitu termasuk lingkungan yang penuh dengan kasih sayang, sekolah yang aman, dan interaksi positif dengan teman sebaya. Semua ini dapat menurunkan risiko gangguan mental. Akan tetapi, laporan juga memperlihatkan beberapa hambatan penting, termasuk stigma dan kurangnya pendanaan yang membuat anak-anak mengalami gangguan kesehatan mental dan sulit mengakses dukungan yang dibutuhkan. Oke, nah COVID-19 itu seperti yang udah dijelasin teman-teman sekalian kan, sangat berpengaruh ya tentunya kepada kesehatan mental kita, terutama dari aspek ekonomi dan juga aspek sosial yang akhirnya banyak membuat orang depresi, orang stres, dan akhirnya mengalami gangguan mental. Apa aja sih faktor-faktor lain dan faktor-faktor generalnya yang mungkin bisa mempengaruhi kesehatan mental kita? Oke, jadi ada faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, yaitu faktor biologis atau disebut juga dengan gangguan mental organik, yaitu gangguan pada fungsi sel saraf di otak infeksi, misalnya akibat bakteri Streptococcus, kelainan bawaan pada cedera pada otak, kerusakan otak akibat terbentur pada kecelakaan, kekurangan oksigen pada otak bayi saat proses persalinan, riwayat gangguan mental pada orang tua dan keluarga, penyalahgunaan nafsa seperti heroin dan kokain dalam jangka panjang, dan kekurangan nutrisi. Selain faktor biologis, ada juga nih faktor psikologis, yaitu peristiwa traumatik, seperti kekerasan dan pelecehan seksual, kehilangan orang tua atau disia-siakan di masa kecil, kurang mampu bergaul dengan orang lain, perceraian atau ditinggal mati oleh pasangan, perasaan rendah diri, tidak mampu, marah atau kesepian. Apa aja kontribusi pemerintah yang bisa dilakukan untuk menjaga warga Indonesia dan juga mengatasi warga Indonesia yang sudah terkena gangguan jiwa? Kalau menurutku nih, perumusan kebijakan kesehatan mental itu belum didukung loh oleh data penunjang yang kuat, sama kayak yang dialami oleh banyak negara berkembang lainnya. Padahal data yang berkualitas tuh dibutuhin banget nih buat rumusin kebijakan yang efektif supaya tingkat pelayanan kesehatan primer dan sekunder upaya penanganan kesehatan mental bisa lebih optimal. Mungkin bisa dilanjutkan ya tantangan apa aja nih sama Dinda? Oke, menambahi pendapatnya Lita tadi, tantangan pemerintah yang paling utama tentang kesehatan mental yaitu kurangnya tenaga kesehatan jiwa di Indonesia. Saat ini hanya ada sekitar 600-800 psikiater di Indonesia. Nah, mengingat besarnya peningkatan masalah kesehatan mental, tentu jumlah psikiater yang ada masih belum cukup. Penanganan masalah kesehatan mental di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Tantangan demi tantangan merintang di depan mata terkait isu ini. Tapi peluang pun nggak boleh luput dari pandangan. Walaupun belum mendapatkan proporsi yang seimbang dengan kesehatan fisik, namun program pengurus utamaan kesehatan jiwa udah mulai dirintis loh. Dikeluarkannya UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa merupakan suatu lompatan besar dalam dunia kesehatan jiwa Indonesia. Bagaimana sih menurut kalian cara untuk bisa kita mengatasi gangguan-gangguan kesehatan mental atau menjaga diri kita agar kesehatan mental kita tetap terjaga itu? Oke, jadi cara pertama yaitu dengan menyibukkan diri. Salah satunya yaitu dengan melakukan berbagai macam hobi nih. Hal itu diperlukan untuk menghilangkan persepsi negatif dalam pikiran kita. Karena jika pikiran kita penuh dengan persepsi negatif, maka kita akan lebih mudah untuk merasa stres yang berlebihan.
Selanjutnya adalah selalu mengucapkan kalimat positif, hindari mengevaluasi diri terlalu berlebihan, dan ganti kalimat afirmasi lebih positif. Hal itu dapat membantu mengendalikan pola pikir dan menghindari pikiran negatif menguasai diri Anda. Nah, menurutku, agar mental tetap sehat, sebaiknya kita juga membatasi penggunaan gadget. Karena kebiasaan scrolling di media sosial menggunakan gadget secara berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan mental. Dampaknya, kita jadi membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan cenderung memunculkan berbagai pikiran negatif lainnya. Nah, gimana sih cara kalian menghadapi teman-teman kalian yang sedang ngedown atau terkena mental breakdown dan sebagainya? Mungkin bisa dimulai dari Ardita. Oke, makasih. Aku coba jawab ya. Nah, sikap kita ketika menghadapinya yaitu berusahalah menanyakan kabar mereka terlebih dahulu. Beritahukan kepada mereka bahwa kamu mendengar dan menerima apapun yang mereka rasakan tanpa menyela dan menghakimi mereka. Berikan dukungan sosial maupun emosional yang sesuai untuk mereka. Misalnya ketika mereka marah atau menangis, kamu bisa memeluk mereka dan mengusap pundak mereka. Apabila kamu menyadari perilaku yang membahayakan dan mengganggu keseharian mereka, ajak dan bantu mereka untuk menemui psikolog. Berkumpul atau mengobrol dengan teman, karena dengan berkumpul akan meminimalisir perasaan kesepian di diri kita. Berbicara dengan orang lain dapat membuat perasaan Anda menjadi lebih baik dan membantu memperbaiki kesehatan mental. Menuju ke kesimpulan dari sharing session kali ini adalah kesehatan mental yang tidak stabil itu ternyata bisa mengganggu aktivitas-aktivitas kita ya teman-teman, dan juga bisa mempengaruhi kondisi fisik maupun psikologis kita. Nah, kesehatan mental ini memang harus banget dijaga, dan kita sebagai anak muda Indonesia juga harus meningkatkan kesadaran kita akan kesehatan mental di negara kita. Tentunya kita juga harus nih menjaga kesehatan mental kita agar tetap sehat dan juga kuat, agar kita bisa menjalani aktivitas kita dan juga menghadapi tantangan hidup dengan kuat pastinya. Nah, sekian sharing session kita kali ini. Semoga dengan diadakannya diskusi kecil mengenai kesehatan mental ini bisa menambah ilmu dan wawasan kalian, serta meningkatkan kesadaran kalian akan mental health yang sedang hangat diperbincangkan di negara kita. Kalau gitu, aku tutup sharing session kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.